Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Kakak yakin kalian saat ini dalam keadaan yang sehat ya. Bagaimana adik-adik, sudah siap untuk mengikuti IMPA pagi ini? Pasti kalian semuanya sudah mandi, sudah harum-harum juga kan? Jangan lupa sikat gigi ya. Adik-adik sudah siapkan Alkitab dan uang persembahannya? Baiklah, kalau gitu kita akan memulai IMPA kita pagi ini ya. Sebelumnya kita akan mendengarkan pujian dari teman-teman kita. Buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Terima kasih Lala, Candy, Carlo, dan Carla pujiannya. Adik-adik, sebelum kita memulai IMPA kita, mari kita buka dulu dalam doa. Kita lipat tangannya, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah bangunkan kami dari tidur kami, hingga kami bisa mengikuti IMPA pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan berkati kami dalam IMPA kami dari awal hingga akhirnya, hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan Kelly, Toby, dan Michelle membawakan kidung pujian.
tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu, kalau mampu, kalau mampu, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day if you want to grow. If you want to grow, if you want to grow. Read your Bible, pray every day if you want to. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day if you want to grow. Terima kasih Tobi, Kelly, dan Michelle. Adik-adik, sebelum kita membaca firman dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu, mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan penyertaan-Mu. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan hadirlah bersama dengan kami, pimpin kakak yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan, agar firman-Mu bisa diterima oleh adik-adik dan menjadi berita bagi kehidupan mereka yang akan datang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Untuk pembacaan Alkitab pada pagi hari ini akan diambil dari Hagai 1 ayat 1 sampai 7 dengan judul perikop ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, Imam Besar bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Sudah siap semua untuk mendengarkan cerita dari firman Tuhan yang kita baca barusan? Kakak percaya sekarang adik-adik sudah siap semua untuk mendengarkan cerita dari kakak tentang firman Tuhan yang barusan kita baca. Semua sudah duduk dengan rapi kan? Untuk mendengarkan. Nah, sebelum kakak cerita,
Kakak ingin tanya, kira-kira masih ingat nggak cerita minggu lalu? Siapa yang mendengarkan cerita minggu lalu? Semuanya ikut kan? Coba katakan sama mama atau siapapun yang ada di sampingnya, kira-kira cerita minggu lalu apa? Siapa yang bercerita minggu lalu? Ya, minggu lalu Kak Geni cerita tentang anak yang percaya pada Tuhan akan taat pada firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai cerita, kakak ingin kita kembali berdoa. Kita mau meminta Tuhan supaya Tuhan menolong kita sehingga kita dapat mengerti maksud dari firman Tuhan dan Tuhan menolong supaya kita mampu taat seperti Nabi Nuh. Baik, ayo adik-adik yang masih kecil, coba kalau berdoa bagaimana sikapnya? Kita mau lipat tangannya, kita tundukkan kepala, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Sudah siap? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami semua sudah siap untuk mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat mengerti apa maksud dari firman Tuhan. Dan tolong kami ya Tuhan supaya kami dapat menaati setiap firman Tuhan yang kami dengar dan kami mengerti. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan firman Tuhan pada saat ini hanya di dalam pimpinan Tuhan sendiri. Amin. Hari ini kakak mau cerita tentang Nabi Hagai. Siapa yang sudah kenal dengan Nabi Hagai? Sudah pernah mendengarkan cerita dari Nabi Hagai? Kalau belum, saat ini kakak akan ceritakan siapa sih Nabi Hagai. Nabi Hagai adalah nabi yang sangat percaya pada Tuhan. Dan dia hidup ingin selalu menyenangkan hati Tuhan. Nabi Hagai percaya pada Tuhan dan dia hidup ingin selalu menyenangkan hati Tuhan. Salah satu yang dilakukan Nabi Hagai untuk menyenangkan Tuhan adalah membangun kembali Bait Allah. Pada saat itu sebenarnya Bait Allah sudah mulai dibangun kembali, tapi sudah 15 tahun tapi nggak selesai-selesai. Jadi melihat hal itu, Nabi Hagai merasa sedih dan ingin menyenangkan Tuhan dengan membangun kembali Bait Allah. Adik-adik, mengapa Bait Allah atau tempat ibadah itu penting? Karena di dalam Bait Allah, orang-orang diingatkan untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan seperti ini. Memangnya ibadah di rumah tidak bisa? Tentu saja sangat bisa ya. Seperti kita saat ini. Sudah 7 bulan atau lebih ya. Kita beribadah di rumah saja. Kita bertemu lewat udara. Adik-adik di rumah mendengarkan, kakak-kakak membuatkan video supaya adik-adik bisa beribadah di rumah. Tetapi kalau kita ibadah di rumah Tuhan seperti kita waktu itu, maka kita bisa bersama-sama bersukacita. Kita bisa bersama-sama menyanyi, memuji Tuhan. Kita juga bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan adik-adik kalau ada pertanyaan, bisa langsung bertanya. Kalau membuat aktivitas, kakak juga bisa langsung membantu. Karena kita bisa bersama-sama, kita bisa saling mendukung, kita bisa saling menolong satu dengan yang lain. Kita juga bisa membaca firman Tuhan bersama-sama. Ketika beribadah kita lakukan bersama-sama, itu akan memberikan semangat dan menguatkan kita satu dengan yang lain. Oleh karena itu, melihat Bait Allah belum selesai dibangun,
Nabi Hagai mau menyenangkan Tuhan dengan mengajak orang-orang membangun kembali bait Allah itu. Karena orang-orang pada saat itu mereka hidup tidak mengutamakan Tuhan. Mereka melakukan apa yang menurut pikiran mereka menyenangkan. Tidak peduli itu baik apa tidak. Jadi suka-suka mereka. Mereka tidak lagi berdoa pada Tuhan. Mereka juga tidak memakai waktu mereka untuk membaca firman Tuhan. Mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri-sendiri yang menurut mereka menyenangkan. Mereka tidak lagi bertanya pada Tuhan, apa yang saya lakukan ini baik atau tidak. Karena itu, Nabi Hagai mengajak orang-orang untuk kembali mengutamakan Tuhan dalam hidup mereka dan membangun kembali bait Allah. Kalau sekarang seperti gereja ya, tempat untuk kita beribadah pada Allah. Adik-adik, melalui cerita dari Nabi Hagai ini, kita diingatkan untuk selalu mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena di dalam hidup kita ini, dari bangun tidur sampai nanti tidur lagi, banyak hal yang bisa kita lakukan. Tapi kita harus memilih mana hal yang baik dan menyenangkan Tuhan. Bagaimana cara kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita? Misalnya, ketika kita bermain, jangan sampai karena serunya atau asiknya, kita jadi lupa kalau sudah waktunya untuk berdoa bersama atau berdoa secara pribadi, atau juga waktunya membaca Alkitab. Kita harus menyediakan waktu juga untuk berdoa dan membaca Alkitab. Kita juga harus memberikan uang yang biasanya diberikan oleh orang tua kita untuk persembahan untuk pelayanan di gereja. Karena mama papa kita juga sudah menyisihkan uang itu untuk pelayanan di gereja, untuk Tuhan. Papa mama sudah juga mengutamakan Tuhan melalui berkat-berkat atau uang yang mereka terima. Contoh lagi, misalnya kalau hari Minggu, waktu ibadah seperti hari ini, kita nggak usah lagi disuruh-suruh ya. Waktunya ibadah ya harus ibadah dengan sungguh-sungguh. Misalnya pagi-pagi sudah harus bangun, mandi, makan, dan siap-siap untuk ikut sekolah minggu online di rumah. Mungkin mengingatkan mama aku mau sekolah minggu, supaya disiapkan HP-nya atau komputernya, sehingga kita bisa sekolah minggu atau kita bisa beribadah dengan baik. Mengutamakan Tuhan itu melakukan hal yang menyenangkan Tuhan daripada kesenangan kita sendiri. Misalnya sebagai anak-anak harus taat pada mama dan papa. Misalnya rajin belajar. Sebagai anak-anak, rajin belajar itu menyenangkan Tuhan. Juga menjaga kebersihan supaya selalu sehat. Mengasihi saudara atau teman. Jadi jangan suka bertengkar, berebut mainan, dan lain-lainnya. Kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Lalu kita juga sopan pada orang yang lebih tua. Jadi kita harus mengatur waktu dengan baik. Mengutamakan Tuhan itu juga menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kapan harus bangun, kapan harus makan, bermain, atau nonton YouTube, atau main game, atau nonton TV, kapan harus mandi, kapan harus belajar, olahraga, atau mungkin main sepeda atau main bola, kalau memungkinkan itu. Jadi, adik-adik, mari kita hidup seperti Nabi Hagai, lebih mengutamakan Tuhan dan tidak memperhatikan kepentingannya sendiri atau kesenangannya sendiri. Amin. Adik-adik, saat ini waktunya kita akan berdoa bersama-sama.
kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita bersyukur kalau pada tanggal 31 kemarin GPIB berulang tahun yang ke-72. Kita akan berdoa supaya Tuhan terus memimpin gereja kita, GPIB, dimanapun berada. Baik, kita nanti akan menaikkan juga di dalam doa syafaat kita. Mari sekarang kita lipat tangannya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk teladan dari Nabi Hagai yang mengajarkan kepada kami untuk selalu hidup mengutamakan dan menyenangkan hati Tuhan. Bantu kami ya Tuhan, supaya kami bisa selalu hidup mengutamakan Tuhan. Pada saat ini kami juga bersyukur untuk gereja kami GPIB yang baru berulang tahun yang ke-72. Terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan bagi gereja kami GPIB dimanapun berada. Saat ini kami juga terus berdoa untuk situasi yang ada karena virus corona. Berkati dokter dan perawat yang merawat pasien COVID, supaya mereka juga terus diberikan damai sejahtera dan sukacita. Juga tetap berikan kepada kami sukacita meskipun harus belajar, beribadah, dan melakukan aktivitas di rumah. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami GPIB Bukit Sentul. Berkati Ibu Pendeta, para majelis, dan semua jemaat. Juga kerinduan kami untuk memiliki rumah ibadah di Bukit Sentul ini. Berkati juga bangsa dan negara kami. Jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Berkati juga orang tua kami, pekerjaan mereka, berikan mereka kesehatan yang baik. Terima kasih ya Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik, sekarang kita akan menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Amsal 3 ayatnya yang ke-6. Amsal 3 ayatnya yang ke-6 bunyinya demikian. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayatnya yang ke-6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Selamat menghafal. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik. Saatnya kita memberikan persembahan. Tapi sebelum kita memberikan persembahan, kita mau mendoakan persembahan kita dahulu ya. Coba angkat tangan adik-adik. Sebelah kanan. Udah belum? Kalau udah, kita mau bilang, Tuhan berkatilah persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Oke, kalau kita sudah memberikan persembahan kita mau bawa persembahan kita mau doakan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan dan kami telah memberikan sebagian berkat yang Engkau berikan melalui persembahan kami.
Kau berkatilah persembahan kami Tuhan, agar persembahan kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.